Pada video kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, yang namanya pewarisan sifat itu adalah penurunan sifat dari orang tua atau induk kepada keturunan, yaitu kepada anak. Contohnya itu ada di gambar berikut ini. Bisa diperhatikan di gambar itu adalah contoh satu keluarga. Di keluarga itu ada yang kulitnya hitam, ibunya kulitnya putih, terus anaknya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, kenapa sih dalam satu keluarga itu kadang bisa berbeda-beda? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting. Lalu ketika berbeda, apakah itu menandakan kalau itu bukan anaknya atau bukan satu keturunan? Tentu saja tidak. Di dalam ilmu genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, ada suatu yang mengatur tentang adanya pewarisan sifat. Nah, nanti ini yang akan kita bahas, apa saja yang mengatur penurunan sifat pada makhluk hidup. Di antaranya nanti ada kromosom dan juga ada gen. Pewarisan sifat pada makhluk hidup tidak terlepas dari bahasan DNA, gen, dan kromosom. Apa itu DNA, gen, dan kromosom? Silahkan disimak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yang diperhatikan dulu adalah DNA. Ya, DNA yang di bagian bawah itu adalah rantai panjang. Itu merupakan rantai yang sangat panjang dan juga double helix. Maksudnya apa double helix? Artinya itu berantai ganda. Di situ kan terlihat dua rantai ya, atau double. Jadi dinamakan double helix. Nah, terdiri dari apa saja DNA itu? DNA terdiri dari ada basa nitrogen, ada gula pentosa, dan satunya lagi ada fosfat. Yang kedua yaitu gen. Gen merupakan bagian kecil dari DNA. Nah, gen ini itu terdiri dari ada start codon, ada promoter, ada stop codon, dan ada terminator sequence. Nah, itu akan dibahas lagi di kelas 12 SMA. Yang terpenting dari sekarang itu gen ini adalah mengkode sifat. Jadi setiap gen itu mengkode satu sifat. Misal nih ada gen AUG, AUC, atau mungkin TCG, itu ada yang khusus mengkode sifat rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih. Nah, itulah yang berperan, itu adalah gen. DNA nantinya akan melilit suatu protein namanya protein histon. Nah, dia akan memampat nanti menjadi nukleosom. Nukleosom juga nanti akan memampatkan kembali jadi lebih rapat. Nah, jadilah kromosom. Kromosom ada di nukleolus. Jadi secara singkatnya gini. Kromosom terdiri dari untaian-untaian DNA. Di dalam DNA ada gen yang mengkode suatu sifat pada makhluk hidup. Sepasang kromosom terdiri dari dua bagian kromosom yang sama panjang, yang namanya kromosom homolog. Nah, bagian dari sepasang kromosom homolog itu namanya adalah kromatid. Jadi, ada dua buah kromatid pada satu pasang kromosom homolog. Kedua kromatid tadi seolah-olah diikat menjadi satu dan dihubungkan satu sama lain yang namanya sentromer. Macam-macam kromosom berdasar letak sentromernya. Yang pertama yaitu telosentrik. Jika sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua akrosentrik.
karena sentromernya terletak di ujung. Yang ketiga adalah submetasentrik, yaitu sentromernya terletak agak ke tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Kalau metasentrik, sentromernya berada di tengah-tengah kedua lengan sehingga sama panjang. Beberapa istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu sel diploid dan sel haploid. Sel disebut diploid jika memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan. Contoh, sel tubuh manusia memiliki 46 buah atau 23 pasang. Contoh sel haploid misalnya adalah sel kelamin. Sel kelamin manusia terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki satu set kromosom, makanya disebut haploid. Yang kedua, genotip. Genotip itu susunan yang menentukan sifat dasar makhluk hidup. Individu yang bergenotip misal B besar itu disebut homozigot dominan. Nah, genotip ini sifat yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kalau yang bisa dilihat secara langsung dan tampak itu namanya fenotip. Misal nih, rambut keriting, bunga warna merah, tubuhnya besar, kurus, itu fenotip. Kalau dominan, dikatakan dominan apabila bersama dengan gen lain akan menutup sifat gen pasangannya. Nah, kalau dalam persilangan ditulisnya dengan huruf besar. Contoh, hitam lebih dominan ke putih, maka yang hitam ditulis yang besar. Kalau resesif kebalikannya, kalau bersama dengan yang dominan dia akan tertutup. Nah, resesif ini ditulis dengan huruf kecil. Misalnya hitam dan putih, yang dominan hitam, putihnya resesif. Kalau intermediate ini adalah gabungan dari dua sifat. Misal antara merah dan putih jadi pink, itu contoh intermediate. Parental adalah induk atau orang tua. Homozigot itu pasangan gen yang sifatnya sama. Misal A besar dengan A besar, A kecil dengan A kecil, B besar dengan B besar. Kalau A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, atau C besar dengan C kecil, itu namanya heterozigot karena pasangan gennya tidak sama. Yang terakhir yaitu hibrid. Hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Kalau memiliki satu sifat beda itu namanya monohibrid. Kalau dua sifat beda dihibrid, 3 trihibrid, dan seterusnya. Demikianlah materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, khususnya tentang gen, DNA, kromosom, dan istilah dalam persilangan. Video selanjutnya akan membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.